Kalau kita melihat nih hari-hari sekarang ini, semua orang tuh pengen banget eh, bekerja menghasilkan. Ya dong, tentu bekalnya apa aja sih? Bekalnya ya tahu apa yang diinginkan, terus punya modal udah pasti, terus disiplin, iya, kerja keras ya harus kan kerja keras ya pagi siang sore malam. Tapi pertanyaannya udah pagi siang sore malam duitnya segitu-segitu aja. Bahkan kadang-kadang bukannya untung malah buntung. Itu gimana ya ceritanya ya? Apa ada yang salah? Kan udah dilakuin semuanya yang benar. Udah ya, mending daripada gue pusing, aku tanya aja sama yang ngerti banget masalah ini sebenarnya salah siapa sih? Atau ada perlu yang kita lakukan yang mungkin, apa sih kalau kata orang bilang, feng shui? Iya nggak sih? Iya, kalau langsung nanyanya begitu. Iya kan feng shui. Feng shui bukan feng cuy. Feng shui. Ya. Bingung Oke. aku. Jadi apa yang mau ditanya? Tadi kalau pas waktu lagi ngomong buka pertama tuh kayaknya curhat yang dari isi hati yang paling mendalam itu kayaknya ya. Kayaknya sih curhat omongan semua orang ya. Oh, Biasanya semua kadang-kadang kan orang. suka orang pada datang ke kita ya, nanya, ini gimana sih kok keadaan sekarang ini kayak lagi nggak banget deh. Udah ngeluarin duit banyak, terus kayaknya udah mati-matian gitu. Iya. Tapi kan masih banyak orang yang kayaknya merasa serba salah dan menyalahkan diri sendiri akhirnya kan. Oke. Nah terus akhir-akhir ujung-ujungnya bilang, oh mungkin kita kurang feng shui kali ya, jadi harus yang namanya dimulai dari ya misal ya tata letak ruangan. Kalau misalkan punya suatu bisnis restoran, harus ngadep utara atau ngadep timur, matahari terbit gitu. Nah kita kalau ngeliat-ngeliat kayak begitu kan jadi kayaknya ada yang bilang, sebagian, oh iya percaya, emang sih feng shui itu mendatang keberuntungan. Ada yang bilang, enggak dong, yang penting kalian disiplin dan punya optimis yang paling penting. Jadi gimana kalau menurut dari Mas Bro sendiri? Mas Bro nih. Sampai lupa loh. Iya nggak apa-apa. Di sini kita aman semua upgraders ya. Yang penting kita di sini dapat sesuatu, kita di sini bisa dapat sesuatu yang bisa kita terapkan supaya kita bisa lebih beruntung. Karena kita membuat hal yang tidak logis menjadi logis. Oh iya, tidak logis jadi logis. Nah, tapi ngomong-ngomong gini ya, sebelum saya jawab nih ya, dengan Kakak Sierra, wah, sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang nanya nih, feng shui ya, ibaratnya kalau orang bilang ya tentang ramalan gitu, itu menurut dirimu itu kayak mistik atau bukan sih? Ramalan, gue masih percaya bintang tau. Masih percaya? Oh, percaya banget. Zodiak ya nggak sih? Zodiak ya. Zodiak ya. Jadi dulu apa? Aries. Aries. Jeruk mulu bawaannya ya. Oh, iya, iya. Emang Cancer. Cancer yang tahu gue itu Cancer karena tuh kepiting bukan sih? Kepiting tuh. Kepiting. Terus yang kalau misalkan gitu orangnya tipenya yang ego dan tidak mau ada saingan. Asik. Aries gimana tuh kok Aries katanya? Aries itu karena kan dia punya tanduk ya. Jadi apapun juga percaya diri dengan apa yang ada di pikirannya dia, selalu optimis gitu. Okay. Mau bener atau mau salah udah pokoknya gue optimis. Gitu ya. Bener gak sih? Bener gak? Gue nebak doang. Gak tahu. Kok jadinya lu yang ngomong gitu? Ini cuman ini aja ya, maksudnya intermezzo ya. Jadi intermezzo, terus kalau nggak zodiak, kalau nggak show, kadang-kadang orang suka mengkaitkan itu untuk mengenal karakter pasangannya. Ada yang bilang, gue bintang Scorpio, andai seperti itu ya. Iya. Paling gedek atau paling nggak cocok ketemu sama orang Aquarius misalnya. Oh, kenapa? Selalu bawa air kan kalau Aquarius kan? Suka ngatur ribet orangnya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat yang kayak orang bintang ramalan bintang kayak gitu, itu sebenarnya sesuatu hal yang tabu nggak sih sebenarnya kalau orang pengen beruntung? Kalau menurut dirimu lah, orang-orang di luar, nggak usah percaya sama bintang, nggak usah percaya sama show katanya. Udah kalau kita mau kerja pasti sukses belakangan. Bener nggak? Bener atau enggaknya sih kadang-kadang ada benernya juga ya. Ada benernya, ngerasa gitu ya. Ada benernya juga sih. Jadi gue tahu siapa sih yang di sekeliling gue, teman-teman ini kira-kira yang benar-benar bisa support atau yang kebaliknya toksik. Kadang-kadang kan ada teman kan yang
Maksudnya gini, ada temen yang bisa diajak temen asik-asik. Oke, Tapi pas diajak kerja, dia tidak seasik itu. Oh, terlalu serius atau misalnya kayak gimana? Kan, mungkin kan visi misi orang kan bisa berbeda isi kepalanya, gitu. Visi misi berat banget ya, kalau misalnya kayak gitu. Visi misinya, misalkan gue maunya dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan, pokoknya kita harus bisa grow ya. Wah. Udah berapa persen gitu kan? Ngeri. Kan up level. Oh benar. Up level. Tapi kalau misalnya kita cerita, misalnya oke lah, kita tadi udah bilang tuh tadi feng shui-nya kali tuh ya ngaco tuh ya, mesti hadapnya mana. Tapi lu ngerasa nggak kalau misalnya gini loh, kita di kantor kadang-kadang kantor yang lama gua kayaknya gua lebih hoki deh. Kantor yang baru pernah ngerasa kayak gitu? Pernah juga sih. Pernah juga ngerasa. Sekarang kalau kantor sekarang lebih beruntung atau enggak nih? Takut-takut gitu. Selama menghasilkan cuan, kenapa enggak? Gitu kan bersyukur, maksudnya ada di lingkungan yang baik, di lingkungan selalu mendatangkan orang-orang baru, di lingkungan yang selalu memberikan gue kesempatan untuk mengenal orang dari segala background. Kita kan belajar ya nggak sih? Betul. Nah makanya sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat ya, banyak orang yang mengkaitkan namanya metafisika, karena ini kita kan sebenarnya membahas metafisika kan. Sekarang ini ada istilah keren loh ibaratnya. Jadi apa? Ada ilmu namanya fisika kuantum. Wow. Ya kan? Fisika gue jelek tapi. Nggak apa-apa. Nah fisika kuantum bercerita tentang apa sih? Namanya energi, bercerita tentang namanya frekuensi. Jadi setiap orang itu punya namanya energi dan frekuensi yang berbeda-beda, betul nggak? Energi kadang iya, jadi kadang-kadang dia di tempat A bisa cocok, di tempat B yang nggak cocok gitu kan. Sebenarnya ini yang kita lihat dari energi, frekuensi, ini yang kita lihat di dalam metafisika itu adalah pola gitu loh. Jadi kalau misalnya orang bilang, kayaknya gua harus ngadap utara deh baru bagus, bener. Misalnya kayak gitu untuk orang tertentu, tapi nggak bisa jadi patokan. Misalnya gini, tahun ini yang bagus adalah arah ngadap utara, itu semua orang ngadap utara mulu, mau orang pas lagi negosiasi ngadapnya utara mulu kan nggak mungkin gitu kan. Tapi maksudnya ada orang tertentu yang kalau dia ngadap utara jauh lebih bagus. Ada, itu bukan sesuatu hal yang ibaratnya mistis. Kayak misalnya contoh posisi kita duduk, ini kan sebenarnya kalau lihat nih posisi kursi ini aja nih, kan harusnya miringnya ke situ kan. Nah tapi gue lebih nyaman begini nih. Itu karena apa? Ya memang ada energi yang ibaratnya saya lebih cocoknya ke sini gitu loh. Kalau lu nggak tahu ya mungkin karena gue angle kamera. Aduh beda banget ya. Ya jadi itu segala sesuatu itu sebenarnya ada namanya kecocokannya sendiri. Nah terkait dengan namanya kerja keras nih, kerja keras nih. Masalahnya kalau kita bilang kerja keras, orang yang di luar sana banyak yang kerja keras deh. Tapi kenapa nggak semua orang sukses? Coba bayangin. Berarti ada yang salah di mana? Salah di orangnya. Maksudnya. Jadi kalau misalnya dibilang begini, kalau bilang namanya kerja keras, orang yang di jalanan jauh kerja lebih keras. Iya, lebih keras. Orang yang misalkan nganterin makanan, itu orang yang online, yang coba bayangin hujan, coba pernah lihat nggak dia waktu lagi hujan kayak gimana? Di pinggir jalan harus pakai jas hujan sampai kayak gimana, betul nggak? Nenteng barang ini yang mesti dikirim kayak gitu makanan. Pernah lihat nggak orang pas waktu udah nenteng barang terus dia jatuh, siapa yang ganti? Ya kan kasihan kan. Tapi apakah dia jadi jauh lebih sukses, jauh lebih kaya? Enggak kan. Nah jadi sebenarnya setiap orang itu ada caranya untuk menuju dia sukses, tapi kadang-kadang orang itu bandel gitu loh. Kayak misalnya contoh nih, Sierra lebih cocoknya sebenarnya jadi pengusaha. Wah ini modelannya kayaknya nyonya-nyonya besar ya, kayak gitu ya. Sosialita kayaknya yang cukupnya di rumah belanja juga kayaknya. Terus tapi dia senengnya, tapi gue pengen maunya kerja, misalnya kayak gitu. Nah itu yang membuat kayaknya, kok jadi stuck ya, pokoknya beda gitu loh. Harusnya kayak gimana, spending money aja terus. Tapi belum tentu ya. Ini kan cuma membayangkan ada orang yang seperti itu gitu loh. Tapi ada juga orang yang memang dia harus kerja keras. Makanya ada banyak yang ini yang gue nggak setuju kadang-kadang. Orang bilang pembicara lah ya, kan nggak bilang motivator atau apa, bilang kamu kalau 1 kali gagal coba lagi, 2 kali gagal coba lagi terus. Karena ibaratnya hidup itu kalau kita usaha atau kerja kayak kita buka kartu. Kartu kan ada 52, kita nggak tahu tuh di mana nanti ada dapat asnya, betul nggak? Nah tapi kita terus buka terus aja, betul. Tapi kan capek, betul nggak? Banget. Coba kalau misalnya ada 52 kartu dan kita ketemu yang di kartu ke-52 paling terakhir tuh, usia kita udah mau deket-deket, udah mau check out. Nah kan itu gimana? Kan jadinya kan nggak enak.
Masalahnya kayak Kasiera sendiri, udah tahu belum check outnya kapan? Gak ada Ngeri tahu ya. ya. Jadi kalau dia bisa prepare kan. Itu Iya. dia. Jadi kan orang maunya secepat-cepatnya kan. Makanya sebenarnya setiap orang harus tahu dia bagusnya hadapnya ke arah mana. Nah, taunya kayak gimana? Coba lihat sehari-hari bisa di rumah. Terutama coba lihat waktu bangun pagi hari. Lihat kalau nama posisi tempat tidur, pas waktu kita lagi bangun gitu kan, kita ngadepnya ke arah mana? Sukanya ngadep kemana? Pas waktu ini tempat tidur kita misalnya lurus begini kan, Iya. kadang-kadang kita bangun, gue sukanya miring deh. Nah, coba pernah ngerasain gitu nggak? Atau kalau misalnya lu gitu kan ya, pas bangun tidur, gue udah pasti kayaknya di sini. Tapi nggak juga sih, bener sih. Katanya paling pantang tempat tidur itu berhadapan langsung dengan pintu. Gitu. Ah, betul. Bener sih ya. Betul, iya. Walaupun Kenapa? nggak Yang kena dirasa kayak nah, gimana? itu juga nggak tahu ya. Walaupun itu nggak ada angin, nggak ada apa kan Iya, iya. ditutup kan. Iya. Secara Itu rasanya gimana? caranya pada saat itu rasanya Heeh. kayaknya mimpinya nggak enak tuh. Mimpi buruk. Enak, terus kayak ada, mohon maaf nih ya, kayak kata orang bilang kayak ada nindi gitu kan. Ada nindi. Terus kayak bangun ya. itu kayak nggak nyaman, masih pusing gitu kan. Oh, oke. Terus setelah langsung minum dibenerin lagi, obat. udah minum obat kan. Jadi mikir kan ada yang salah, kata orang bilang katanya nggak boleh. Oh yaudah langsung tak ini Dirobat. Terus dirubah. udah nggak Itu ya. nggak ini kan. Nah, jadi kadang-kadang orang sering bilang begini, tapi kan rumah gua sempit, betul nggak? Rumah gua sempit nih gimana? Kalau ada cara-caranya. Nah, terutama kalau misalnya tadi ya, kita udah ngebahas tentang tempat tidur nih, kebetulan nih tempat tidur. Kalau istilahnya kita melihat arah tempat tidur tuh kayak gimana sih? Posisi kaki kita menghadap kemana? Itu adalah arah tempat tidur, bukan arah di belakangnya kita, berarti arah kepalanya kita. Jadi arah kaki. Nah, kalau arah kaki kita menghadap di pintu, coba bayangkan secara logika aja ya, kalau dibuka pintu aja, kita merasanya bagaimana? Sesuatu something yang privacy loh, kita ada di situ, dibuka, dilihat sama orang, itu merasa nggak enak. Secara alam bawah sadar, dia tidak melihat ada pintu, tapi dia melihat ada sesuatu yang dibuka, ancaman bisa datang kapan aja. Oke, ada. Itu secara logik sebenarnya. logiknya Jadi ya. tanpa misalnya kita bilang tentang metafisikanya, oh ada energi angin yang akan datang, wah nggak sampai ke situ. Tapi kita merasa secara alam bawah sadar kita bahwa ada sesuatu peluang ketika lagi dibuka, kita akan ada masalah nih di sini. Yang kedua, zaman dulu, kita cerita zaman dulu banget. Kan rumah kayak zaman sekarang ya, kota-kota kecil dulu kan kayak di tengah sawah, Iya, kan. iya. Oh my God! Wow! Gas semuanya kayak gitu. Ada angin masuk. Coba kalau kita ditiupin angin mulu kayak gimana Masuk sih? angin. Masuk angin, Kerokan. betul. Kok masuk angin, kerokan, kita nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, betul nggak? Akhirnya tempelin koyo dari situ, udah kerja udah nggak semangat lagi, betul nggak? Makanya orang bilang apa? Jangan berdiri dekat pintu atau jangan ada sesuatu yang di depan pintu ketika kita mau tidur, kita mau duduk, betul nggak? Karena itu sebenarnya ilmu Feng Shui belajar tentang angin dan air. Angin dan air. Angin dan air. Coba bayangkan ada yang seperti itu. Makanya orang sekarang bilang apa? Kalau rumah tusuk sate kayaknya jangan deh, betul nggak? Rumah tusuk sate. Kalau rumah tusuk sate itu kan kadang-kadang gimana sih ngerasanya? Aduh, kayaknya nanti kalau ada mobil tuh bisa nabrak langsung kena. Nah, gitu. Jadi kalau orang mau bilang kerja keras atau misalnya kayak gimana, yang pertama dulu dia dulu arah dia sesuainya itu yang mana dulu sih? Ya kan, karena kalau misalnya setiap kali dia melakukan yang berlawanan dengan arah dia akan feeling nggak enak. Ketika feeling nggak enak, dia nggak akan bisa melakukan hal apapun juga. Jualan nggak enak, negosiasi nggak enak, presentasi nggak enak. Kalau nggak, harus ada sesuatu yang dilawan dari diri dia sendiri gitu loh, supaya membuat diri dia nyaman. Ada sebab, ada akibatnya juga ya dari Betul, awal ya. Oke. betul. Cynthia dari tadi lu ngacung-ngacung tangan mau nanya apa? Kalau nih, Hah? Kak, kalau nggak semua orang percaya, apakah Feng Shui tetap bekerja? Tadi penasaran dari Iya. Langsung aja pertanyaannya. Iya. Kalau menurut lu bakal terus bekerja atau enggak gitu loh? Kalau apa? Kalau misalnya tadi Kalau gue jawab kan udah langsung jawaban ya kan. kalau misalkan ada orang yang Dia nggak percaya nih, orangnya fanatik banget misalnya. Ibaratnya, Oh iya, gua nggak ada percaya suatu dia. kepercayaan dalam pokoknya dalam kehidupan itu kan, gue nggak percaya atau kayak gimana. Yang penting gue kerja atau kayak gimana gitu. Hak semua orang. Tapi Hak menurut lu semua orang. bakal bekerja nggak tuh si Iya. Feng Shui-nya? Bakal bekerja atau enggak? Kalau gini, jadi kalau menurut aku ya, semua energi itu akan tarik menarik. Cielah. Iya, sok banget ya gue. Oh, thank you lo penjelasannya. Segala energi itu akan tarik Iya, menarik iya, gitu. iya, oke. Kalau memangnya dasarnya tidak percaya, walaupun sudah di ngomong sampai blebek gitu, blebek kan, itu tidak akan worth it.
Tidak akan work Tidak it. akan Oke. worth it. Segala sesuatu itu kan apa yang Oke. ada di kepala kita, apa yang afirmasi. Oke. Bahwa misalkan ada minuman air di sana, Heeh. itu akan menyembuhkan saya. Padahal Oke. itu air harganya cuma 500 perak. Oke, Ya, enggak? oke, Orang oke. itu bisa aja sembuh. Oke. Iya, karena apa? Betul. Afirmasi positif. Afirmasi kayak sugesti gitu ya, Sugesti, iya nggak sugesti. sih? Iya, Nah, tapi iya, kalau iya. misalkan tiba-tiba Heeh. dia nggak percaya, ya karena menurut gue ini bukan pemikiran gue. Kalau kita memandangnya seperti itu bahwa Ah. oh, ini sugesti doang nih sebenarnya Feng Shui nih, Iya juga bukannya ilmu gitu. Enggak. Jadi Gitu kayak ya? bisa contoh gampang. Oh. Gua kasih ibaratnya gravitasi. Gravitasi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya orang kalau dari lantai 2 turun ke bawah, kira-kira kayak gimana? Metong lah. Pasti ya. Yang dia terbang ya. Iya, apalagi dari lantai 100 gitu kan. Kalau kecenglak, kalau nggak UGD, kalau nggak di dalam. Iya, apalagi dari lantai 100 kan pasti. Mau dia percaya, saya nggak percaya ada namanya gravitasi, turun kira-kira dia kayak gimana? Pasti juga kan? Pasti juga akan terjadi hal yang sama ya, hal yang nggak mengenakan itu tadi, bisa jadi pindah alam kan? Pindah Nah, alam, jadi sama Iron seperti Man. namanya Feng Shui gitu loh sebenarnya. Mau dia percaya, mau dia nggak percaya, it works gitu loh. Oke. It works. Cuman apa yang bedanya? Dia cuma merasa kayaknya gua nggak nyaman aja deh. Tapi dia nggak bisa menjelaskan karena dia nggak tahu itu Feng Shui gitu loh. Gua nggak nyaman deh. Gue pindah di rumah ini. Kenapa ya gue jadi banyak masalah? Pernah nggak lu denger itu ada Iya, temen sial lu yang ngomong mulu. kayak begitu? Gua Nggak dulu di masalah tempat terus ya. ada temen gua nih, temen gua bener-bener kejadian temen gua dia bilang begini karena kan gua udah liatin ya tempat barunya dia. Gua bilang tempat baru yang dia beli lagi baru. Gua bilang tempat barunya lebih jelek daripada tempat sebelumnya. Oh gitu. Wah, nyesel nggak lu kalau dibilang kayak begitu? Aduh, taunya harusnya gue nggak usah jangan lihat ya. kemarin dulu ya, begini Iya, ya. harusnya gue nggak usah beli Lama tuh. banget ya gue Iya. tahu nih ya kan ya. Tapi bisa diakalin nggak supaya ini nggak jadi sia-sia? Bisa, tapi kan dia harus mengeluarkan duit yang lebih lagi, ya kan? Nah, jadi caranya kayak gimana? Pas waktu gitu, dia bilang, iya ya, kenapa ya? Dulu gue sebelum pindah, dulu setiap kali gue yang menghadap rumah yang arah sini, itu pasti gue hoki. Dapatnya setiap kali dapat kerjaan selalu ada gitu loh. Oke. Itu setiap kali ketika dia mau pindah ke rumah yang ini kayaknya ada aja masalahnya. Oke. Itu kejadian. Nah, yang kedua nih, ada satu orang, ini benar-benar kejadian dia karena seorang director di suatu Oke. perusahaan gak percaya. Lo tahu dong kalau orang nggak percaya kayak gimana? Ya, Gua nggak pasti mau percaya. akan selalu ada penolakan. Yes, Mau dan ngelakuin dia gitu berusaha kan. untuk nabrakin semuanya karena dia punya uang. Jadi dia kayak gimana dia lakukan? Dia beli rumah tusuk sate. Wih, kata orang bilang katanya itu paling panas itu nggak bisa. Nah, dia beli rumah tusuk sate. Terus ada masalah nggak? Pak, saya nggak pernah ada masalah, Pak, di rumah tusuk sate. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang paling utama, sering nggak dia tinggalin? Maksudnya dia di situ lama nggak? Kalau dia setiap kali pergi-pergi terus, yang tinggalin orang rumah, masalahnya di orang rumahnya, bukan di dia. Oke, gue potong dulu sebentar. Heeh. Udah terlanjur. Udah. Apakah bisa di akal-akalin gitu? Bisa. Pernah lihat nggak kalau orang punya rumah pintu nih miring? Pernah lihat nggak? Rumahnya pintunya tuh miring loh dibuatnya. Dia lurus depan cuma pintunya doang dibuat miring. Pernah lihat? Pernah sih, temen jarang ya. Jarang, cuma orang-orang yang percaya atau orang-orang yang melihat dibuat miring dan itu bisa menghilangkan namanya masalah. Kedua, dilihat kalau misalnya dia ada masalah, pintu saya nggak mau robah lah. Kalau misalnya kayak gini banyak ada mesti robah-robah macam-macam, buat duit lebih banyak. Ada lagi ilmunya, namanya ilmunya bukan namanya Feng Shui tapi bagian kecilnya lagi, namanya Suan Kung Tafa. Nah, Suan Kung Tafa ini buat belajar apa? Dengan lingkungan yang kecil apa yang dapat kita lakukan, Oke. sehingga meminimalisir kemungkinan yang adanya nggak bagus itu tadi gitu loh. Iya, ini menarik banget ya kalau kita ngomong tentang Feng Shui. Artinya di sini ada sesuatu yang bisa kita ubah. Tapi kan kalau dari bentuk tata letak ya. Iya, tata Terus letak. kalau misalkan dirimu masih percaya nggak sih yang zaman-zaman orang zaman dulu bilang muka bunder bulat itu bawa hoki. Ya kan? benar-benar. Padahal kan muka bulat kan nggak ada estetiknya ya. Muka lu bunder kayak bulan gitu ya. Itu udah topik pembahasan kita yang episode lalu Iya tuh. ya kan, gue udah bingung nih ya. Terus kan zaman sekarang kan semuanya serba estetik, dagu harus lancip, Oh, hidung harus iya, lancip. Sementara kalau kata orang zaman dulu lagi balik lagi, besar justru bawa hoki. Wih. Kan jadi ragu-ragu mau Bener, apa bener, kan? bener, bener. Gimana nih? Heeh. Jadi kayak ntar kalau gua ubah, ntar tiba-tiba gua nggak Feng Shui lagi nih. Iya, Biasanya kan iya, jadi ada iya, pertentangan, tapi kan
Kalau menurut dirimu lebih enak good looking tapi duitnya biasa aja, atau muka biasa-biasa aja tapi duitnya banyak? Pilih yang kedua dong. Pasti pilih yang kedua dong. Yang absurd banget ya. Iya, pernah lihat ini dong, ada saya nggak mau bilang nggak enak lagi kalau dia pertanyaan nanggapnya nggak ada deh. kalau dia Pertanyaan nanggapnya di nggak ada. Indonesia ada loh, maksudnya Ada orang yang ya. kelihatan biasa-biasa gitu kan ya, tapi hokinya luar biasa ada. Iya sih bener. Iya, cuma maksudnya kayak gini, apakah pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Orang pengen good looking supaya apa sih? Orang pengen semuanya. Pengen Siapa good- yang nggak mau itu? Iya, orang pengen good looking supaya apa sih? Supaya dia dapat banyak rezekinya juga kan? Benar-benar. Ya kenapa nggak dia banyak rezekinya aja, kalau face-nya biasa-biasa aja juga oke gitu loh. Nah jadi lebih baik yang kedua. Tapi soal tadi kalau bisa bilang tentang muka bundar sama dagu lancip tuh, lu pernah bayangin nggak orang dagu lancip tuh apa sih karakter di dalam komik dagu lancip? Pernah tahu nggak? Iya, yang Nenek gue ingat sihir. nenek sihir. Nenek sihir. Nenek sihir. Jadi udah pasti kalau namanya nenek sihir itu bagus atau kagak sih? Ada nggak nenek sihir yang baik hati banget, bahkan putri salju Karena pun kan tuh? yang lancip-lancip itu kan yang cuannya banyak juga kan. Siapa bilang? Pertama lebih enak dilihat di kamera ya nggak sih? Dulu kan zamannya sosmed kita nggak bisa menutupi yang namanya kayak begitu-begitu Ya, nggak sih? ya, Hidungnya ya, lancip justru angle-nya lebih bagus Ya, gimana ya, aja. ya. Iya, aku nggak loh. Iya. Bahkan sampai kalau nggak lancip pakai shading gitu. Iya kan, Iya, gue iya, juga iya. setting kan biar kelihatannya lebih iya. gitu kan. Nah, Jadi, Iya, iya, jadi iya. ya segala sesuatu yang ori itu kelihatannya kayak kuno gitu. Ah. Tapi masih bisa diakalin nggak sih? Boleh nggak kalau menurut dirimu? Kalau dioperasi, Iya, kan orang kan Boleh. cewek-cewek pada bilang katanya, Boleh. "Ih, nanti hidung gue tapi ya udah ingat begini," gitu kan. waktu episode lalu kita pernah ngebahas. Oh, pernah ya? Pernah. Oh, buat saya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita bilang apa? Estetika itu beda dengan metafisika. Oke. Nah, jadi apa? Yang bagus secara estetika belum tentu secara metafisika. Jadi makanya kita harus berusaha secara metafisika itu bagus. Yang penting tujuan kita belajar tentang kayak gini-ginian buat apa sih? Supaya dia beruntung, punya banyak duit, apapun bisa dia lakukan, betul nggak? Apapun bisa dia lakukan, dia sehat. Nah, yang kedua, apa gunanya buat feng shui juga? Supaya dia sehat gitu loh. Apa bagusnya dia punya uang banyak, tapi dia sakit-sakitan Oh, iya, dan pendek betul. umur. Mau nggak? Ini ada waktu itu ada yang muncul di sosial media gua nih, baru pagi-pagi ini. Jadi ada masuk nih tentang video begini. Ada satu orang namanya Titanius kalau nggak salah. Titanius, lupa Titanius atau Tinatus namanya ya. Seorang pangeran yang ganteng banget luar biasa. Dia jatuh cinta sama Dewi. Dewi udah tahu dong immortality, nggak bisa mati, ya kan? Dan dia jatuh cinta sama Dewi ini juga jatuh cinta sama dia. Terus apa yang dia minta? Supaya saya bisa hidupnya juga abadi seperti seorang dewa. Dikasih akhirnya. Tapi dia lupa satu hal itu yang menjadi mematikan. Kalau namanya udah tampan, terus dia immortality cukup nggak? Udah tampan, abis itu immortality, nggak mati-mati kayak gitu. Bagus, udah cukup belum? Udah sempurna belum? Udah kan kayak Tomingse ya? Oh iya, sebentar lagi loh, Iya konsep kan, loh. iya kan, Iya. Mana-mana. Laki. Ada kekurangannya satu hal. Tahu Laki nggak? kan orang-orang bilang, perasaan dulu yang kata orang bilang ya, yang Iya. gue baca komen gitu kan, Heeh. gila, gue dulu masih SD nonton dia, Heeh. tampangnya kayak begitu. Sekarang masih begitu juga. Dia masih dalam keadaan kayak begini, sementara gue udah kayak tante gitu Iya, kan. Kan iya. jauh banget kan. Jangan oplas terus. Iya kan, apa zaman sekarang oplas terus, tapi kalau dilihatin mukanya Enggak. ini enggak ya, kalau oplas kan beda ya. Iya. Mana gitu. Iya, jadi Laki juga beruntung. enggak, akhirnya itu menjadi masalah karena kenapa? Tampan tapi immortality. Jadi ibaratnya tampan tapi tampan itu akan memudar, betul nggak? Dia akan memudar dong. Lama-lama dia jadi tua tapi nggak mati-mati. Mau nggak? Enggak, ya bosan juga loh kayak film Jadi itu. tua, jadi Goblin. rambut jadi putih, jadi peot, ibaratnya. Jadi udah tinggal Oh, kayak berubah mukanya juga. Berubah. Yoga. langsung Beban banget ya. beban dong. Iya, betul. Sampai akhirnya si Sang Dewi ini akhirnya dia kasihan sama dia, dirubah dia jadi jangkrik supaya setiap hari dia bisa bernyanyi. Jadi dia tidak memikirkan lagi soal penampilan dari tubuhnya. Kalau enggak, coba bayangkan jadi kakek-kakek, nggak mati-mati, nggak bisa sakit, nggak mati-mati. Coba bayangin, Itu nggak enak dilihat ya. nggak enak dilihat. Mendingan mati aja deh kalau gitu. Jangan ngomong kayak begitu. Iya, udah nggak enak sedap dilihat. Iya, Udah nggak nah ada itu ini, dia. ya kan? Jadi setiap orang itu pasti dia butuhnya apa sih? Makanya kalau di dalam kebudayaan Cina pasti dibilang untuk apa?
beruntung dan panjang umur. Betul nggak? Setiap tahun pengennya beruntung dan panjang umur. Nggak ada tuh yang bilang pengen pendek umur kan? Iya, Nah, tapi kan ada makanya- batasannya kembali lagi. Iya, semua ada batasannya. Tetapi bagaimana di dalam batasan umur ini jangan sampai dia sakit. Jadi ketika di akhir hayatnya, memang dia secara baik-baik ya sudahlah, lepas begitu Dan aja. natural ya. Iya, minimal nggak natural. nyusahin. Tapi bukannya sakit, wah berat Anak-anaknya, sampai kayak gimana kan? cucunya. Kasihan gitu loh. Kalau misalnya dia dari masih mudanya aja sakit, ya kan? Sampai mesti bertahan beberapa tahun, kan itu jadi masalah. Nah, balik ke orang yang kerja keras itu tadi. Nah, kan kita belum bahas tuh yang kerja keras. Tadi udah secara dari Feng Shui, ya kan? Yang kedua, orang yang kerja keras ini gimana supaya dia bisa lebih beruntung? Oke. Nah, ada beberapa orang itu yang memang sebenarnya dia cocok sebenarnya untuk usaha. Oh, Ada untuk usaha. kategorinya. Iya, ada yang untuk usaha. Tapi ada orang yang usaha nggak berhasil. Nah, dia cocok jadi pekerja. Sekarang coba kita pikirkan secara logik gitu kan ya. Dalam dunia ini harusnya persentase mana yang lebih banyak? Pekerja atau pengusaha? Pekerja lebih banyak. Kenapa harus pekerja lebih banyak? Kalau kita melihat kan mengkerucut seperti ini kan. Oh, itu Makin- secara teori ekonomi. teori ekonomi ya kan, Ekonomi yang pengusaha begitu. kan Ya, nggak terlalu ya, banyak ya, kan, ya, yang ya. kalau misalkan SDM-nya itu kan akan lebih banyak kan. Tapi lu pikir-pikir nggak sih, maksudnya secara dari pendidikan universitas saja. Sekarang ada pendidikan jurusan bisnis. Oke. Semuanya jadi pebisnis nggak? Nyoba-nyoba kayaknya sih. Nyoba-nyoba jadi pebisnis. Anak Karena kan kecil-kecil udah dia kan ada nyoba, kan magang-magang, jualan ya. habis itu ada bikin usaha kecil-kecilan. Tapi keluar dari situ jadi pebisnis semua nggak? Nggak semua sih, Nggak random semua. ya. Rata-rata yang sekolah di situ siapa? Yang punya usaha kan, orang tuanya kan, yang cuma tinggal keluar ngomong, papi I punya usaha ini, betul nggak? Kan udah selesai, cuma ngomong kayak begitu doang aja. Karena gue pernah punya tuh karyawan yang kayak begitu, papi I begini, papi I begitu, ya kan? Jadi penerus, pewaris gitu loh. Ya, pewaris. Ya, pewarisnya. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti ini, apakah dia akan sama hokinya dengan orang tuanya? Tentunya tidak. Setiap orang itu punya hokinya masing-masing. Oh iya, bener garis tangan ya. Bener, jadi ada orang usaha dia udah macam-macam, sama-sama usaha tambang, tapi dia ada yang punya 10 tambang, ini cuma punya satu tambang, benar. betul nggak? Sama-sama jadi pembicara, tapi dia pembicara yang udah dapat miliaran, ada pembicara cuma dapat ratusan ribu doang, ada, ya kan? Ratusan ribu aja yang udah berusaha kayaknya udah, kayak gimana ya? Oh seneng banget ya, kayaknya udah banyak banget bisa dapatnya, ada juga yang kayak gitu. Bukan mengecilkan ya, tapi maksudnya setiap orang punya rezeki dan jalannya masing-masing. Gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir, tapi bisa nggak itu dibaca? Bisa. Lewat dari mana? Tanggal lahirnya. Oh, ada Gitu. salah lahir nggak sih? Ada. Oke, gue penasaran lagi, bentar. Oke. Ini ada tanggal lahir ya. Nah, kalau dalam hitungan Cina itu kan paling mencegah yang nama angka 4. Oh iya. Apa kabar misalkan, mohon maaf ya, gitu jangan tersinggung ya. Lu nggak tanggal 4 semua kan, misal lahir tanggal 4, bulan 4, 1944. gitu. Atau misalkan anak-anak sekarang kan 2000 kan 2014 gitu. Iya, 4 iya, iya. semua. Iya, Nah, itu iya. gimana tuh? Apa bisa di Apa mulai kita apa kasih ada- ritual Nah, gitu kan ya nggak mungkin buat juga kan? sial? Iya nggak sih? Nggak mungkin juga kan orang tuanya kan tiba-tiba yang hamil kemudian melahirkan secara natural, ditahan dulu demus, taruh dulu, masuk dulu. Besok 15 aja. Iya gitu nggak iya sih ya? iya, udah mau pembukaan 8. Nanti dulu tahan. Nggak mungkin. Iya, 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 Tahan dulu nggak lu ya, awas dia jangan tanggal lahir angka 4. Iya, kalau jadi sebenarnya gini, kalau di kebudayaan Cina ya mohon maaf ya, jadi memang orang di kebudayaan Cina itu mengutamakan tentang namanya keberuntungan. Iya kan? Ya kan? Sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakberuntungan atau kesialan itu mereka pasti akan hindarkan. Sebenarnya dari mana istilah angka 4 itu tidak beruntung sebenarnya? Ayo, dari mana? Secara Mati. turun temurun kan? Mati katanya. Iya, kan secara turun menurun dibilang jangan angka 4, jangan angka 4. It's the same kalau orang ngomong angka 13, betul nggak? Iya. Ya kan, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, terus angka yang membuat orang Cina itu tergila-gila, bahkan mau bayar mahal, bahkan plat mobil pun akhirnya dijual mahal gara-gara angka 8, betul Iya. nggak? Nah, apakah itu akan mengandung namanya keberuntungan? Enggak langsung. Oh, gitu. Nah, jadi kenapa? Karena sebenarnya orang Cina itu suka dengan namanya fonemik. Tahu kan? Kalau ada nama ingtiao, nada dalam bahasa Mandarin, itu ada 5, ya kan?
Jadi ada nada yang datar, naik, turun, ada yang melantun, ada yang biasa gitu kan. Nah, ketika nada misalnya angka 4 itu kan se, ya kan? Dibacanya hampir kalau orang salah baca itu ada artinya 4, ada artinya mati. Ya, jadi kalau misalnya itu digabung, jangan-jangan kamu nanti salah ngomong. Jadi kayak nyumpahin, nomor kamu berapa? Se. Waduh, bahaya dong. Kamu tanggal lahir berapa? 4. Udah jadi tambah bermasalah dong. Nah, jadi mereka menghindari itu. Bukan artinya gara-gara tanggal itu akhirnya tidak beruntung. Ada nggak orang nasabah prioritas punya plat mobilnya 44 semua? Ada nggak? Ada. Oh ya ada ya? Ada di daerah Jakarta Utara ada. Wah. Terus kaya nggak dia? Kaya. Oh ya. Kaya. Nah, semua yang lain upgrader semua jadi angka 4 semua. Yang penting kaya kan? Yang penting kaya. Jadi 4 itu nggak ada hubungannya. Lu masih 8 lu, sumpah beneran. Kenapa? Soalnya ada beberapa gedung itu yang rata-rata yang punyanya 9 naga itu ya. Coba yang liftnya ada ngangka 4 naga. Nggak ada. 1, 2, 3, 5, nggak usah. toeng gitu kan. Nggak usah di gedung, apartemen yang kecil yang maksudnya yang tidak mahal aja. Mereka menghilangkan angka 4 dan angka 13. 3, 4 hilang loh kadang-kadang. Kan? Lompat kan toeng gitu kan. Bener, 1, 2, 5 kadang-kadang. Berarti masih percaya. Mereka itu komersil. Kalau misalnya itu kan komersil supaya ada, kalau ada orang percaya itu berarti nggak ada gitu loh. Nah, sama kayak orang angka 8. Angka 8 itu bahasa Mandarin itu adalah pa. Pa itu 8. Tetapi ada persamaan bunyi. Nah, ini balik lagi orang Chinese itu suka dengan namanya fonemik. Ada namanya fa, cai, keberuntungan. Hampir mirip kayak pa kan. Kalau coba orang Sunda ngomong fa gimana? Jadi pa kan. Jadi 8 kan. Nah, jadi 8 jadi didoakan beruntung. Seneng itu yang dipakai. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan namanya ketidakberuntungan. Jadi kalau misalnya Anda dapat nih, dapat ternyata nomor handphone ada angka 4, udah nggak apa-apa. Nggak usah dibuang gitu loh. Ternyata angka 4 itu hanya milik FC ya. Ternyata FC itu dan kaya kan? Bukan sihir. Dan kaya kan FC. Filmnya Sukses. Kan. Ya gue sekarang jadi agak berubah dikit ya mindset tentang 4. Iya. Obrolan kita kayaknya udah lumayan ya. Di perbatasan ya, perbatasan. Jadi istilahnya kalau kita ngambil kesimpulannya, ini ada sesuatu hal yang kalau misalkan diikutin kita bisa ambil hikmahnya, itu jauh lebih bagus. Mungkin seperti itu kali dari obrolan yang dirimu maksud ya. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri secara dari yang namanya metafisika, bahwa sebenarnya orang kerja keras atau enggak sebenarnya sudah ada polanya, dan sebenarnya Anda pun juga sudah mulai menyadari dimana kalau kita tidak sesuai dengan jalannya, pasti Anda akan merasa stuck di sana. Pasti akan merasa stuck. Begitupun juga dengan arahnya. Tetapi untuk lebih pastinya tanya dong. Jadi kan bisa supaya bisa lebih tahu gimana caranya. Tanya, hubungi dengan nomor di bawah ini. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Tapi ini kita membuka edukasi bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang mistik, kita hanya membaca pola dan potensi. Ya udah, besok bercuan dari sini ya. Siap. Baik, upgraders, tentunya obrolan ini semoga menarik buat teman-teman semuanya ya. Kalau kita ingin sukses, kalau ingin mencoba Feng Shui, kenapa enggak? Artinya di sini ada suatu energi yang menarik menjadi kita lebih upgrade. Feng Shui bisa membawa kita menjadi cuannya lebih banyak, kenapa enggak ya? Kita malah ngikutin yang positif-positif aja ya. Ya udah, semoga obrolan kita ini bisa menjadi masak buat lo semuanya, termasuk teman-teman kita yang ada di sini ya. Thank you ya. Bye semuanya. Sampai jumpa.